Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatah dan Maulana, Nemnal 19 dari CPTO FTUNY 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu tokoh pendidikan yang ada di dunia. Beliau bernama Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, atau biasa dikenal dengan Bapak atau Ibnu Khaldun. Beliau adalah bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah, dan beliau wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga bangsawan dan cinta akan ilmu pengetahuan. Beliau juga berasal dari keluarga politis, intelektual, dan aristokrat, yang mana hal tersebut sangat jarang dijumpai oleh orang pada masa itu. Sebelum menyeberang ke Afrika, keluarga Ibnu Khaldun merupakan pemimpin politik di Spanyol selama beberapa abad, yang pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah, beliau, Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia, yang merupakan tempat berkumpulnya ulama dan sastrawan di Maghrib. Perjalanan karir beliau. Ibnu Khaldun memulai karirnya di tahun 1350 hingga 1382 Masehi. Selama 32 tahun, beliau berkecimpung di dunia politik. Karena memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang membuatnya ditunjuk sebagai sekretaris oleh Perdana Menteri Ibnu Tafirakin pada masa kekuasaan Raja Abi Ishaq Al-Hafsi di Tunisia, pada saat usianya yang masih muda. Selain di Tunisia, Ibnu Khaldun juga pernah ditunjuk menjadi sekretaris di Kesultanan Maroko, menjadi diplomat dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Perjalanan karir politik beliau berakhir di Damaskus. Jatuh bangun sempat dialami oleh beliau, meski memiliki dinamika yang membuat Ibnu Khaldun menjauhi panggung politik, dan kemudian mengisi waktunya untuk menulis karya-karyanya dalam kurun waktu 1382 hingga 1406 Masehi. Beliau tinggal di Mesir, mengabdikan diri di bidang akademik, menjadi dosen di Universitas Al-Azhar, dan menjadi ketua pengadilan kerajaan di Kairo. Beliau wafat pada tahun 1406 pada usia ke-74 tahun di Mesir. Berikut karya-karya dari Ibnu Khaldun, yaitu ada Muqaddimah atau kitab Al-Muqaddimah. Dalam kitab ini terkandung ilmu sosial, kebudayaan, dan sejarah. Kitab ini merupakan pengantar atau bagian pertama dari kitab utamanya yang berjudul Al-Ibar. Namun meskipun hanya sebuah pengantar, kitab ini lebih terkenal dari kitab utamanya Al-Ibar karena terkandung ilmu sosial dan prinsip-prinsip dasar sosiologi. Kitab Al-Muqaddimah ini terdiri atas 1 jilid dan menjadi jilid pertama dari kitab Al-Ibar. Yang kedua adalah Al-Ibar. Al-Ibar merupakan karya utama yang berjumlahkan 4 jilid dari jilid 2 sampai dengan jilid 5. Kitab ini merupakan kitab yang berkenaan dengan sejarah, berisi tentang permulaan penciptaan alam dan genealogi berbagai bangsa dengan mendasarkan pada kisah-kisah yang dinukil dari Perjanjian Lama dan Herodotus. Selanjutnya diuraikan pula sejarah bangsa Arab pada zaman jahiliyah, bangsa Yahudi, Yunani, dan Persia, dan sebagian besar berisi tentang asal mula agama Islam, kehidupan Rasulullah SAW, para Khulafaul Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan bangsa-bangsa terkenal di masa itu hingga abad ke-14.
Yang ketiga adalah Kitab Al-Tarif, merupakan bagian ketiga dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari 2 jilid, yakni jilid 6 dan jilid 7, berisikan tentang autobiografi Ibnu Khaldun yang merupakan catatan sejarah dan bagian yang tak terpisahkan dari Kitab Al-Ibar. Berikut adalah konsep pendidikan yang beliau sampaikan. Pengertian pendidikan menurut beliau adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata yang untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun selain pengertian juga meliputi tentang tujuan, metode, dan kurikulum. Tujuan pendidikan yang pertama berorientasi pada akhirat. Dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddimahnya bahwa mengajarkan anak-anak dalam mendalami Al-Quran. Orang Islam memiliki Al-Quran dan mempraktekannya dan menjadikan pengajaran dan taklim. Kemudian mengilhami hati dengan keimanan sekaligus memperteguh keimanan serta keyakinan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan pendidikan yang berorientasi pada duniawi. Dalam kitab Muqaddimah dijelaskan pendidikan merupakan industri yang berkembang di masyarakat. Perkembangan industri yang sederhana, asasi, dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pertanian, pertukangan, pembangunan, dan lain-lain, yang merupakan ilmu praktis yang bersifat sederhana dan khas, dan bersifat kompleks seperti kedokteran, administrasi, kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian metode pendidikan. Yang pertama, tidak menggunakan metode indoktrinasi kepada peserta didik, karena hal ini berarti mendidik tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka untuk menerima atau menguasai pelajaran. Para pendidik dianjurkan mengajarkan beragam keilmuan secara bertahap dan dijelaskan dari permasalahan pokok tiap bab hingga secara global dengan mempertimbangkan kecerdasan dan kesiapan anak didik hingga materi terselesaikan. Yang kedua, meminimalisir pengumpulan ringkasan tentang macam-macam keilmuan. Karena hal tersebut, dengan banyaknya pengumpulan ringkasan itu akan mengganggu proses pembelajaran dan peserta didik akan kerepotan dalam hal memahami istilah-istilah ringkas. Yang ketiga, tidak menggunakan metode menghafal materi yang tidak diperlukan. Nah, pada metode yang ketiga ini dianjurkan untuk tidak menggunakan metode menghafal yang tidak berguna dalam rentang waktu yang cukup lama dan menyibukkan diri dengan banyak peristilahan tentang materi. Yang keempat, mengatur alokasi waktu dalam mempelajari ilmu ekstrinsik atau alat, tidak melebihi ilmu intrinsik atau ilmu utamanya, sehingga fungsi ilmu alat itu adalah sebagai ilmu penunjang. Yang kelima, tidak menggunakan metode militerisasi. Menggunakan metode militerisasi karena pendidik akan bersikap keras terhadap anak didik yang akan berdampak buruk bagi anak didik berupa kelainan psikologis dan perilaku nakal. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan, dibagi menjadi 2, yaitu tingkat pemula dan tingkat atas. Materi pada tingkat pemula difokuskan pada pembelajaran Al-Quran yang merupakan asal agama, sumber berbagai ilmu, dan dasar bagi pelaksanaan pembelajaran Islam. Selain itu, Al-Quran mencakup materi penanaman akidah dan keimanan dalam jiwa peserta didik yang kemudian membentuk akhlak mulia. Pada tingkat atas, kurikulumnya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu berkaitan dengan zatnya sendiri seperti ilmu syariah, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu ditunjukkan untuk ilmu lain seperti ilmu bahasa, ilmu logika atau mantik, astronomi, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah kata-kata mutiara beliau yang sangat saya sukai, yaitu adalah pendidikan melahirkan orang berilmu, tetapi agama melahirkan orang berakhlak.